Sang penebus, Raja Sorga mulia, terang telah tiba, mengalahkan kegelapan. Kasih anugerah yang terbesar Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya, nama Yesus di atas segala nama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dialah Yesus Kristus. Mengalir dari tempat maha tinggi, harapan bahagia telah tiba. Nama Allah ada di bahunya. Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya, nama Yesus di atas segala nama. Haleluya, ku diselamatkannya. Haleluya, ku dipulihkannya. Haleluya, bawa kami terus lebih dekat kepada-Mu. Haleluya.
di tempat ini yang rindukan lawatan Roh Kudus. Hari ini sesuatu yang dahsyat sedang Dia kerjakan bagi kita, saudara. Biarkan Roh Kudus bekerja atasmu, memulihkan keadaanmu hari ini. Dan apapun yang kau minta hari ini, saudara, percaya doamu didengar oleh Tuhan, permohonanmu dikabulkan oleh Tuhan. Karena Roh Kudus bekerja atasmu, Roh Kudus yang bekerja atasmu. Mari saudara semua kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Engkau yang percaya, naikkan pujian ini lebih sungguh. Angkat tinggi tanganmu di hadapan Tuhan. Minta supaya Roh Kudus benar-benar menjamah kau, memulihkan keadaanmu. Let's sing. Come Holy Spirit, fall in this place. Yes, amen. Amen. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Thank you, Jesus. Wow. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya bagimu segala. Tuhan, limpahkan kasih-Mu kepada kami. Supaya kami, Tuhan, boleh dibalut luka-luka hati kami. Supaya pikiran kami diperbarui. Dan roh kami boleh menyala-nyala kembali. Supaya Tuhan, tujuan hidup kami boleh terarah ke arah yang tepat. Engkau memberkati setiap kami, meneguhkan setiap iman kami. Bahkan setiap yang Tuhan sudah berikan kepada kami, yang sudah Tuhan tugaskan, kiranya kami tetap dikuatkan oleh Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, biar Engkau selalu Tuhan menopang setiap kami. Ketika kami lemah, ketika kami tidak kuat dan tidak mampu, hilang harapan, Engkau akan memberikan cahaya kemuliaan-Mu kembali. Memberikan kebangkitan kembali dan semangat itu. Supaya kami tetap menjadi terang dan garam dan tetap roh kami menyala-nyala. Sehingga dimanapun kami berada boleh menjadi berkat. Mereka yang sakit, mereka yang susah, mereka butuh pertolongan. Biar mata mereka tertuju kepada Tuhan. Karena Engkau adalah jawaban dari segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tetap masuk di dalam tema kita tahunan, yaitu masuk dalam dimensi Tuhan. Apa itu masuk dalam dimensi Tuhan? Supaya saudara, walaupun kita tinggal di dunia, namun saudara kita harus punya dunia roh kita sendiri. Walaupun secara fisik kita ada di dunia, tetapi iman kita, roh kita, saudara, bukan terikat oleh dunia, tetapi kita boleh bersama dengan Tuhan. Sehingga iman kita bukan dikuatkan oleh dunia, tetapi iman kita tumbuh karena firman Allah. Sebab itu saudara, apa yang ada di dunia ini akan lenyap. Tetapi orang yang mencari Tuhan akan hidup selama-lamanya. Inilah satu ujian selama kita ada di dunia ini, saudara. Walaupun kita ada di dunia, tapi hati kita tidak dikuasai dunia.
tapi harus bisa dikuasai oleh firman Tuhan. Walaupun kita melihat apa yang menyenangkan di dunia ini, tetapi kita harus tetap mencintai Tuhan. Saudara, karena itulah saudara, kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini fana. Seperti uap yang kelihatan lalu lenyap. Kita seperti mimpi saja. Mungkin kita di dunia ini sepertinya berjalan dalam kegelapan. Hanya Tuhan yang menonton kita. Kalau kita melepaskan diri kita jauh daripada Tuhan, maka kita akan terperosok. Dan kita tidak sadar kita terperosok. Karena kita masih ada di dunia. Tetapi nanti ketika kita kembali baru kita tahu kalau kita sudah terperosok terlalu dalam. Yaitu ke tempat neraka. Saudara. Sehingga hari ini, saya terperosok. Enggak apa-apa Pak. Saya punya ini seperti itu. Iya di bumi mungkin kehilangan berkat, mungkin kehilangan itu. Tetapi jangan sampai saudara, nanti satu hari kita terperosok dari kebenaran Allah, panggilan Allah itu sendiri. Sebab itu mari kita lihat firman Allah. Yaitu dengan tema Tuhan bertakhta di hati. Kita lihat Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 7. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini kuncinya. Walaupun kita ada di dunia, saudara, tapi kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Walaupun kita melihat dunia, tetapi sebenarnya Tuhan ada di dalam kita juga. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara lihat ranting itu kelihatan. Sepertinya hidup saudara dan mengeluarkan buahnya. Sepertinya sendiri. Tetapi dia tetap tinggal. Saudara, tinggal di dalam tanaman dan akar itu sendiri. Sebab itu Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku seperti ranting. Tidak bisa saudara jauh dari tempatnya. Dia harus kembali saudara. Kalau dia berpisah dari tempatnya, maka dia akan menjadi kering. Itulah kekristenan. Mungkin saudara diberkati secara jasmani, berkat semakin melimpah. Apakah rohani kita kering? Apakah rohani kita puas? Jangan-jangan saudara berkata, aku senang. Hartaku semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Dengan saudara menjadi ambisi bertambah-tambah. Bukankah itu saudara sudah kering? Karena saudara tidak merasakan damai di bahagia dari firman Allah. Sehingga saudara merasa haus dengan hal dunia. Harta semakin bertambah, bukan salah. Tetapi apakah hati kita sudah dipuaskan dengan harta itu? Tapi kerap kali semakin bertambahnya harta, semakin kita haus dengan harta itu. Semakin tidak pernah merasa puas. Sehingga kita mengejar, akhirnya saudara, tanpa sadar kita sudah melangkah terlalu jauh. Akhirnya kita mengandalkan harta itu. Dan harta itu akhirnya tidak bisa menolong kita. Dan semua yang ada di bumi ini tetap tinggal di bumi. Tidak bisa dibawa ke surga. Karena firman Tuhan berkata bahwa bumi ini akan lenyap semuanya. Termasuk langit. Bukan dibawa ke surga. Yang dibawa adalah hidup kita. Kita ditaruh di bumi ini. Bukan untuk dilenyapkan bersama dengan bumi. Walaupun kita tinggal di bumi ini. Saudara, tetapi bumi ini, dunia ini akan lenyap. Tetapi kita kembali ke tempat kita bersama dengan Tuhan. Kita baca terus. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, diulang kembali, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah
apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kalau firman tinggal di dalam kita, minta apa saja. Kalau firman menguasai kita, gak mungkin kita minta, saudara, untuk membunuh orang lain. Gak mungkin kita meminta yang berlawanan dengan firman. Karena firman sudah menguasai hidup kita. Jadi akhirnya yang kita minta adalah apa yang ada dalam firman itu sendiri. Sebab itu poin pertama, firman ada di dalam. Firman itu ada di dalam, saudara, bukan di luar. Jikalau firmanku ada di dalam kamu, jangan izinkan firman di luar. Kalau firman di luar itu Alkitab saudara baca, tapi saudara nggak baca, berarti dia ada di luar. Kita harus baca, amin. Waktu kita baca masih mungkin ada di luar, tapi apa yang kita baca ada di dalam. Contoh saudara, kalau kita melihat ada komandan, kemudian komandan berkata, siap. Langsung orang ambil siap. Suaranya hilang, siap, berhenti toh. Tapi tindakan itu ada. Kemana tindakan itu ada? Suara itu kita dengar. Waktu kita dengar menimbulkan satu sikap. Sikap, saudara. Karena sudah ada di dalam suara itu. Dan menghasilkan satu sikap. Nah, makanya kita ini mendengar firman Allah tapi nggak ada sikap. Nggak ada tindakan iman. Ketika Tuhan berkata kepada orang lumpuh, bangkit, berdiri dan berjalanlah. Dia belum bisa berjalan. Bangkit, bukan langsung saudara. Bangkit, berdiri, berjalan. Baru dia mulai masuk suara itu, saudara. Dan kemudian dia bereaksi. Ada satu sikap yang muncul. Perintah yang harus dikerjakan. Jadi bukan satu hiburan saja. Perintah yang harus dikerjakan. Ketika dikerjakan itulah saudara yang namanya firman itu bekerja dalam hidup kita. Demikian juga kerap kali kita mendengar firman itu hanya cuma satu dongeng. Hanya cuma satu hiburan. Mana yang enak, mana yang menyenangkan telinga. Menyenangkan telinga juga bagus, tapi firman Allah berkata, jangan mencari yang menyenangkan telinga. Tetapi yang bisa menimbulkan sikap dan reaksi di dalam diri kita. Amin. Itu penting sekali. Tapi banyak kerap kali kita cuma menyenangkan telinga, enak, senang-senang. Tapi tidak pernah menimbulkan satu sikap, satu tindakan. Sebab itu firman tidak pernah kembali sia-sia. Saudara, kalau saudara melihat sesuatu yang gelap, contoh ini kalau gelap saudara, kita enggak melihat sesuatu. Akhirnya kita butuh penerangan. Contoh penerangan inilah. Jadi saya terangkan, oh bisa saya lihat ini. Saya terangin, saudara. Untuk segala sesuatu yang di luar, kita bisa terangi dengan cahaya. Tetapi kemudian untuk yang di dalam, saudara bisa menerangi enggak? Saya mau baca firman, Pak. Saudara foto terang bacanya. Akulah pokok anggur yang benar, masuk. Selesai, ini ditinggal. Terus saudara mau baca lagi, terangi? Enggak bisa. Yang bisa menerangi apa di dalam hati kita, saudara? Bukan lagi terang ini, tetapi firman itu yang kemudian menerangi hati kita. Sebab itu makanya saudara banyak pelajaran Mazmur 119. Itu terdiri dari sekitar 176 ayat. Itu ayat terpanjang. Ya. Dari 170 ayat itu lebih. Tidak lebih dari 10 ayat yang tidak tercantum tentang firman, perintah, apalagi itu saudara. Ya, titah, yang seperti itulah. Bahasanya cuma berubah-berubah dikit. Semua dari 170 lebih itu, boleh dikatakan 160 lebih, setiap ayatnya itu selalu ada perintah, titah,
firman, saudara. Bayangkan 100 lebih begitu. Bukannya luar biasa. Salah satu contoh kita lihat yaitu Mazmur 119 ayat 105. Nanti saudara pelajari di rumah. Baca Mazmur 119. Semuanya tentang firman, tita, peraturan. Saudara, apalagi itu? Semua ada seperti itu. Sehingga kita boleh melihat orang yang tidak mencintai firman. Saudara, orang yang tidak haus akan firman Allah. Berarti orang yang tidak mempunyai sikap untuk menyikapi dengan baik. Kita lihat firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, bisa menerangi jalan kita. Itu secara fisik. Bagaimana Pak? Firman nggak ada cahayanya. Betul nggak? Kalau ini ada cahayanya Pak. Loh, firman bisa menerangi. Bukan menerangi jalan secara jalan ini. Tetapi jalan pikiran kita, jalan hati kita. Bukankah ketika kita berjalan, itu bukan karena ada jalan yang kita lihat. Tetapi ada pemikiran, ada hati kita yang ingin berjalan di jalan yang mana. Kalau kita tidak diterangi, saudara, kita akan berjalan di jalan dunia. Tetapi ketika ada firman Allah, diterangi hati kita. Sehingga kita bukan sekedar berjalan, tapi berjalan di jalan firman Allah. Saudara mau melihat hatimu dari mana? Hatiku ini penuh kebencian. Oh enggak, padahal benci. Hatiku penuh sakit hati. Enggak, padahal banyak sakit hati. Kita kecewa tersinggung. Enggak Pak, aman. Padahal ada di dalam tersembunyi. Bagaimana melihatnya? Firman Allah yang bisa melihatnya, yang menerangi hatimu. Amin. Ketika kita kontak dengan firman Allah, langsung kita tahu, iya ada dosa dalam hatiku. Ini yang menghambat hubunganku dengan Tuhan. Makanya kita seumur-umur kita ke gereja, kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Kita hanya cuma mendengar. Sebagaimana Ayub katakan, dulu apa kata orang aku kenal Tuhan, tapi sekarang mataku melihat sendiri. Dia menyaksikan kebenaran Tuhan sendiri. Jadi di sini alami Tuhan itu saudara. Bukan cuma mendengar satu cerita, satu kisah. Tetapi firman ini sepertinya saudara dengar sebuah kisah. Tapi dia masuk di dalam dirimu dan membawa engkau masuk di dalam hadirat Tuhan. Sehingga engkau menikmati firman Allah dan menikmati saudara. Dalam hal-hal banyak yang saudara butuhkan dalam hidup ini. Satu saat saudara, ada satu pekerja. Pekerja ini ya pelayan Tuhan biasalah. Maju mundur. Suatu hari dia bermimpi. Ya dia punya juga pergumulan banyak. Entah sakit yang gak bisa sembuh atau apa saya gak tahu. Akhirnya dia mendapatkan sebuah mimpi. Yaitu dia melihat saya naik sepeda. Dalam mimpi itu. Dan dia sementara berdiri. Kemudian saya memanggil dia. Ayo ikut. Dia ikut. Dan saya boncengkan di sepeda itu. Dia ketika melihat mimpi itu, saudara, dia ambil satu sikap. Mau masuk di dalam pelayanan bersama. Totaliter. Itu hanya sebuah mimpi saja. Lah kita berapa ratus kali mendengar firman Allah. Tapi kita masih belum punya sikap totaliter. Kita harus punya totaliter. Kalau kita mau berserah kepada Tuhan, harus berserah total. Amin. Baru Tuhan akan tolong kita. Sama seperti seekor domba yang jatuh. Dan kemudian dia merasa mau naik, merangkak, minta tolong sambil dia berusaha. Maka gembala tidak akan tolong dulu. Karena dia masih dengan kekuatannya mau cari sendiri. Sampai dia menyerah total. Baru gembala itu turun mengangkat. Akhirnya orang bertanya, mengapa waktu domba itu kuat kamu gak angkat? Kalau saya angkat dia, karena dia masih kuat dia akan meronta.
dan dia akan jatuh mati. Makanya diizinkan domba itu sampai lemah, baru dia turun, baru diangkat. Kerap kali demikian dengan kita. Ketika kita masih lemah, saudara, tapi masih meronta-ronta, Tuhan belum menolong kita. Seakan-akan Tuhan gak mendengar, bukan gak mendengar. Ketika kita ditolong Tuhan, saudara merasa itu kebetulan. Ketika ditolong Tuhan, saudara merasa itu temanmu yang menolong. Ketika ditolong Tuhan, saudara sudah melupakan Tuhan. Tuhan tidak pernah kejam kepada kita. Dia sangat kasihan sama kita. Dia penuh kasih. Tapi kita tidak pernah, saudara, untuk hidup menikmati kasih Tuhan itu sendiri. Belajar saudara seperti anak, bagaimana seorang mama itu mengasihi begitu luar biasa sama anaknya. Tapi anak itu tidak akan pernah merasakan, saudara. Cuma dia tahu saja mamanya cinta. Ketika nanti satu hari dia punya anak, dia mencintai anaknya waktu sakit bagaimana, baru dia ingat mamanya itu seperti dia itu. Ini yang harus kita rasakan. Memang sulit, saudara. Makanya kita ketika melayani orang susah, susah-susah terus kita layani, dia malah memberontak, kita layani, dilawan, kita layani, baru kita sadar, itulah aku dengan Tuhan dulu. Amin. Dari situlah kita baru mengerti, saudara. Makanya kenapa Tuhan suruh kita melayani, bukan dilayani. Supaya kita tahu bagaimana Tuhan mengasihi kita. Bagaimana Tuhan punya hati kepada kita. Jadi setiap orang itu hendaknya ringan tangan, punya hati yang murah untuk melayani. Melayani bukan satu, saudara, kewajiban, satu tugas. Tapi melayani satu namanya amal ibadah. Satu yang berbakti kepada Tuhan. Kalau ada seorang naik sepeda, kemudian saudara, ke satu tempat atau kemana saja. Kemudian waktu dia naik sepeda, dia jatuh. Apakah dia jatuh terus? Apakah dia diam? Tidak, dia bangkit. Dia bangkit, walaupun sakit, dia berusaha untuk kembali atau sampai ke tujuannya. Hari ini kita dalam perjalanan hidup, kita mungkin ada yang jatuh bangun, tapi kita harus bangkit kembali. Amin. Bangkit kembali, tidak ada yang lain. Jangan menyalahkan orang lain. Saudara, jangan berkata yang lain, kita mesti bangkit. Walaupun seandainya kita naik sepeda, ada entah seekor anjing, seekor binatang lain, atau sesuatu menyimpang, kemudian kita jatuh, terus kita salah, itu yang salah, terus kita nggak mau bangkit. Di tengah jalan itu terus. Walaupun kita nggak salah. Walaupun itu orang salah. Kita tetap harus bangkit. Amin. Bukan cuma menyalahkan, kita harus bangkit. Sebab itu hari ini tidak ada lagi salah menyalahkan. Yang ada adalah kebangkitan. Karena firman Allah sudah mengubah hidup kita. Membuat kita punya satu sikap. Bukan satu teori lagi. Punya satu sikap. Kita lihat saudara hal yang kedua, yaitu Tuhan berkata di hati. Yeskiel 36 ayat 26 sampai dengan 27. Jikalau aku di dalam kamu dan firmanku tinggal di dalam kamu, dan kamu tinggal di dalam aku, itu luar biasa sekali. Jadi bicara tentang firman, bicara tentang Tuhan, itu bicara bukan seperti kita dengan sahabat di luar. Tapi sepertinya kita dengan diri kita sendiri. Saudara. Walaupun Tuhan seperti sahabat yang baik, tetapi sebenarnya dia menjadi bagian dari kita juga. Amin. Makanya segala penderitaan kita dipikul dia. Segala kesusahan kita dipikul dia. Karena apa? Karena dia sudah menjadi bagian dari kita. Salahnya manusia tapi Tuhan yang pikul. Karena dia telah menjadi bagian dari kita juga. Kita lihat dulu firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27. Rohku
akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara lihat ini, ayat ini bisa dikhotbahkan sendiri. Pertama, Tuhan akan memberikan hati yang baru. Dan roh yang baru. Setelah diberikan hati yang baru dan roh yang baru, maka roh Tuhan masuk di dalam batin kita. Amin. Setelah masuk di dalam batin kita, maka kita kemudian melakukan perintah Tuhan dengan sukacita. Tapi kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, saudara, berarti hati kita masuk belum menjadi rumah Tuhan. Walaupun sebenarnya Tuhan sudah ada di dalam diri kita. Sama seperti Tuhan Yesus ada di sebuah perahu, tapi dibiarkan tidur, saudara. Dari sinilah kemudian kita tahu bahwa sebenarnya kita ini perlu punya hati yang baru dan roh yang baru melalui firman Allah. Ketika mendengar firman Allah ini, saudara, ada pembaruan dalam roh kita, ada pembaruan dalam hati kita. Setelah ada pembaruan, baru Tuhan masuk dalam hidup kita. Amin. Setelah Tuhan masuk, kita melakukan semua perintah-perintahnya. Dan waktu dia masuk, semua yang bukan dari Tuhan akan keluar, menyingkir pelan-pelan. Ingat Tuhan pernah berkata, bahwa dikatakan burung punya sarang, saudara. Dan juga dikatakan ada juga yang punya burung punya sarang, apalagi itu? Serigala punya liang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu menunjukkan Yesus tidak punya rumah, memang iya. Tapi sebenarnya Yesus juga menunjukkan sampai hari ini, dia nggak punya rumah. Dia ingin meletakkan, saudara, di dalam hati kita. Itulah rumah dia sesungguhnya. Ini rumah Tuhan. Makanya Tuhan ingin bertakhta di dalam hati kita. Suatu saat ketika saya ada di satu negeri Eropa situ, tahun 99. Waktu saya mau keluar kamar, ada satu bayangan yang bisa tembus pandang, saudara, jadi seperti kristal atau seperti, ya pokoknya bisa tembus pandang, berbentuk manusia, menghalangi jalan saya keluar, tangannya menutup, dan berkata, mau kemana kamu? Saya berkata, mau keluar, masuk dalam dan berdoa. Saya masuk dan berdoa, ini kisah nyata. Sudah saya tulis dalam buku saya, Pencuri Takhta Allah. Dan kemudian saya masuk, saya berdoa. Waktu saya berdoa, saya bingung harus berdoa apa ini. Karena sudah berdoa. Suara berkata, dengarkan suaraku. Saya jadi bingung. Disuruh berdoa, kok suruh dengar. Karena pelajaran yang saya terima sekian puluh tahun di gereja. Kalau berdoa itu saya ngomong, Tuhan dengar. Ternyata konsep saya saat itu berubah. Berdoa itu bukan saya bicara Tuhan mendengar saja, tetapi harus ada komunikasi. Amin. Ada komunikasi. Bukan satu arah. Tapi sebut komunikasi itu berarti saling komunikasi. Bayangkan WhatsApp saja yang bukan manusia, saudara. Saudara tekan apa ini? Mau tekan lindung bisa keluar, tek, jawab. Jawab. Saudara kalau lihat WhatsApp ya, kan ada tanda itu. Saya mau cari siapa ya, nama lindung mama. Tidak ada namanya di situ. Nomor saja. Lupa mencantumkan namanya. Tulis saja lindung. Kalau saudara pernah ngomong lindung, dia keluar semua. Apa ya lindungnya itu? Ada jawaban. Terlebih doa kita. Katakan amin dulu. Tapi kalau saudara berdoa nggak yakin dijawab, saudara tetap berdoa. Terus jadi apa kekristenan kita hari ini?
Setelah berdoa amin, saudara minta tolong orang lain. Saudara kurang duduk diam di bawah kaki Tuhan dan menantikan pertolongan Tuhan. Jadi kita kalau berdoa kita harus yakin dulu. Makanya ada kata-kata amin. Amin itu berarti ya. Nah, jadi sudah tidak boleh goncang. Kalau goncang doa lagi. Saudara. Makanya sebelum berdoa, saudara mesti membangun imanmu. Amin. Jadi banyak orang mengandalkan doa tapi tidak pernah baca firman. Mana bisa imannya dibangun. Doanya 2-3 jam kelihatannya bagus. Orang tepuk tangan sama dia. Tuhan nggak akan tepuk tangan. Karena ini yang diomongkan seperti itu. Tuhan Yesus katakan Matius pasal 6. Kamu berdoa di pinggir jalan. Engkau berdoa di dalam rumah Tuhan. Panjang lebar bertele-tele. Kamu kira doamu didengar? Tidak. Tetapi masuklah dalam kamarmu. Disitulah Tuhan ingin punya komunikasi, hubungan yang baik. Doa itu bukan satu tontonan, saudara. Karena doa itu keluar dari hati kita yang tidak bisa kita lihat. Tetapi digerakkan oleh Tuhan dalam hati kita. Sebab itu ketika saya seperti itu, saudara, kemudian Tuhan berkata, kembalikan takhtaku, kembalikan takhtaku. Hamba-hambaku mencuri takhtaku, kembalikan takhtaku, kembalikan takhtaku. Umatku mencuri takhtaku, saya bingung takhta mana yang dicuri. Dan kemudian Tuhan berkata, hati manusia adalah tempat aku bertakhta. Dan mereka telah mencuri takhta itu, yaitu hatinya. Dengan cara mengisinya dengan hal dunia dan dosa. Sehingga hati mereka diisi dengan kebencian, sakit hati, kecewa, iri hati, tersinggung. Saudara, ambisi dan segala-galanya. Itu namanya kita telah mencuri takhta Allah. Setiap hari ketika kita mengisi dengan kebencian, sakit hati, tersinggung, kecewa, saudara, macam-macam. Itu sama dengan kita mengisi kembali dan kita mencuri takhta Allah itu. Makanya kan kita selalu mengajarkan kepada saudara, setiap malam buang sampah-sampah itu di hati kita. Orang yang sakit hati, saudara, orang yang menyakiti kita, kita ampuni dia. Sebagaimana doa Bapak kami mengajarkan. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain bersalah pada kami. Doa Bapak kami itu bagus, bukan contoh. Kalau contoh nggak ada kata-kata, Bapak kami di surga, dikuduskanlah namamu. Kalau kita tidak mau dan itu dianggap saudara tidak berlaku, berarti kita tidak pernah menganggap Allah sebagai Bapak kita. Berarti kita tidak mau menguduskan nama Tuhan dalam hidup kita. Justru ketika bicara seperti itu, maka kita mau menguduskan nama Tuhan. Amin. Dengan cara bagaimana? Hati kita yang dibersihkan. Bukan cuci mulut. Saudara, banyak orang mau menguduskan Tuhan. Saya punya satu teman juga. Kalau mau berdoa mandi dulu, saudara. Pakai baju yang rapi. Bukan pendeta pakai jas, dia berdoa. Bagus juga. Kenapa sikat gigi lagi, bersih lagi. Kenapa menghadap Tuhan harus seperti itu. Oh benar, itu menghormati. Tapi lebih terpenting adalah hatimu itu sendiri. Karena hatimu tidak mungkin kamu bersihkan dengan air. Hatimu harus bersihkan dengan firman Allah. Ketika firman masuk di dalam hatimu, maka yang bukan firman, yang sakit hati kebencian mesti keluar. Buat apa kamu membersihkan mukamu semuanya? Tapi hatimu penuh kebencian, sakit hati, iri hati dan sebagainya. Itu tidak baik, itu yang merusak kita. Nah itu yang saya pegang, saya tulis di dalam buku saya seperti itu saudara. Tinggal sekarang kita, hati kita mau diisi apa? Mau diisi apa? Saya punya saudara, saya ambil ya. Saya bawa vitamin, saya belum makan, jadi saya tidak bisa minum vitamin ini. Ini minyak ikan, bukan obat kuat. Jadi belum makan pun saya minyak ikan sebagai contoh. Ini ada di luar.
Belum 1 menit. Ada di luar. Ketika saya masukkan, saya minum, dia bekerja dalam hidup saya. Saudara, darah saya yang kental menjadi encer kembali. Amin. Tidak tetap kental. Karena dia punya cairan yang mengencerkan kembali. Demikian ketika firman itu masuk dalam hati kita. Hati kita tidak keras lagi, katakan amin dulu. Hati kita menjadi lembut. Hati kita menjadi haus. Gitu loh. Tetapi kalau kita membaca firman terus kita masuk dan hati kita tetap keras, apa yang kita dapat, saudara? Saya ketemu sama dokter, saya bilang, dokter, saya mau periksa jantung. Tuh, kenapa? Ya rutin lah, 3 tahun sudah nggak periksa, saya bilang gitu. Sejak tahun 2019 terus pandemi sampai hari ini, saya nggak ke lab, nggak ke dokter, COVID juga nggak ke dokter, saudara. Juga nggak pernah ke rumah sakit. Jadi saya sekarang mau periksa. Diperiksa. Mau apa saja? Ya, anu aja lah. Yang gampang-gampang dulu. Nanti kalau ada tanda baru kita tingkatkan. Seperti apa namanya itu? Pakai apa? Treadmill. Saya bilang, waduh jangan dulu deh. Yang grafik saudara. Waktu di grafik, sementara masih bagus lah. Gitu. Nanti kalau ada seperti apa-apa jaga, nanti baru ditingkatkan. Kita lihat reaksi 3 bulan, 4 bulan, kalau kuat atau ada sesuatu kita tambah treadmill. Kalau ada lagi baru meningkat gitu loh. Terus setiap hari makan apa? Saya bilang ini saudara, ya saya ya makan sembarang, cuman ya minyak ikan. Terus yang lain saya tidak boleh sebut di saudara, khawatirnya saudara nanti saya reklamenya obat itu nanti. Ya ada satu yang namanya, tapi ini bukan merek ya. Namanya CoQ10, saudara. Itu untuk melemaskan otot jantung. Jadi kalau minyak ikan itu untuk jadi darah kita kental, kena minyak ikan itu kan nggak terlalu kental jadian. Supaya nggak jadi kerak, nggak nempel-nempel. Nah kalau CoQ10 ini, saudara, untuk supaya otot kita itu lemas. Kalau selang itu nggak lama nggak dipakai kan, kalau dikencengin tekanan kan pecah. Kenapa pembuluh darah kita pecah waktu kita tekanan? Karena otot kita ini sudah kaku. Jadi di situ, saudara, dokter terangkan, bukan saya ngajari kesehatan loh. Jangan salah ini. Terus dikatakan CoQ10 itu kemudian pelan-pelan mengikis. Yang masih bisa dikikis. Makanya saya minum itu. Terus minumnya apa? Ya rutin juga, tapi kadang-kadang juga bocor-bocor. Nah ini saya cerita ini bukan saudara untuk mengajar pengobatan. Tapi saya mau beritahu apa yang kita makan itu, saudara. Itu membantu apa yang kental bisa menjadi encer. Apa yang seharusnya bisa membuat menjadi penyumbatan, ini bisa pelan-pelan kalau bisa dikurangi. Terlebih firman Allah. Amin. Setiap kali masuk dalam hidup kita itu dampaknya luar biasa. Seharusnya setiap kita ketika punya hati yang kaku, jadi saudara hatinya jadi mulai baik kembali. Gitu. Jangan sampai hati kita tetap kaku, tetap keras. Banyak saya lihat orang di gereja ini, saudara hatinya kadang-kadang keras. Nah kelihatannya perlu CoQ10. Perlu firman Allah, jangan keraskan hatimu selagi Tuhan bicara. Amin. Waktunya sekarang lembutkan hatimu. Karena Allah ingin berdiam dan menolong, mengangkat, menumbuhkan kita. Jangan berlama-lama saudara, yang rugi kita sendiri. Setiap firman itu mengubah hidup kita hari ini, apapun juga. Makanya ketika saya minum vitamin, saudara, satu saya ingat, ini hanya cuma untuk ini. Gitu. Tetapi firman itu bukan untuk membuat tubuh saya sehat. Tetapi tubuh saya suatu hari juga akan tua, nggak akan tetap muda terus. Tetapi iman saya tidak semakin tua, tapi semakin kuat. Tepuk tangan dulu Tuhan yang luar biasa.
Ketika saya minum vitamin ini saya tetap tua saudara. Tetap tua tapi mungkin ada tambahan tenaga. Tapi kalau saya makan firman Allah ini dan saya menikmati firman Allah ini, tubuh saya juga tetap tua. Tapi ingat, Musa itu tua. Yosua itu kuat. Yosua kuat perang, Musa tidak kuat perang. Tapi kemenangan ada di tangan Musa. Bukan kekuatan manusia yang bisa membuat kita menang. Saudara, tapi penyertaan Allah itulah. Dengan iman yang kuat itulah kita bisa memenangkan peperangan itu sendiri. Dan untuk hal itu tentu hati kita harus dibersihkan kembali. Supaya kita bisa melihat, saudara, kalau kita mulai bersihkan kita harus bisa melihat ada Tuhan dalam hati kita. Selama hati kita kotor, yang kita lihat cuma musuh kita, maaf ya. Saudara berdoa, saya ingat cuman si dadu itu. Kemarin main dadu nakal dia putarkan nomornya. Terus ingat itu terus. Ada kebencian, ada sakit hati. Ada kekaguman. Saya melihat, waduh, namanya Xerxes itu hebat. Kaya, tampan tuh, saudara. Kekaguman yang ada. Tetapi coba kalau hati saya suci. Tidak ada kekaguman. Tidak ada sakit hati, tidak ada kebencian. Begitu saya masuk, Tuhan dekat sekali rasanya. Saudara, seperti Tuhan sudah bilang, aku sudah menanti kamu terlalu lama. Katakan amin dulu. Walaupun suara itu tidak ada. Tapi kita kemudian dekat. Kita enggak jadi orang Farisi. Jalan 10 langkah. Sebentar. Aku mau tanya Tuhan. Tuhan boleh enggak jalan kiri atau kanan? Enggak perlu saudara. Naik mobil sebentar doa. Doa itu ada waktunya kita duduk diam. Ada waktunya kita berlutut. Tapi ada waktunya kita berjalan. Itu bukan doa saja. Komunikasi. Doa yang sesungguhnya. Ketika kita melibatkan Tuhan di dalam hati kita. Amin. Ketika ada orang yang susah, kita melihat, kasihan ya, aku tolong deh. Harus ambil satu sikap seperti itu. Hati kita mesti berubah. Kalau kita mau jadi orang yang benar-benar memberikan hati kita kepada Tuhan kembali. Karena tangan Tuhan selalu ingin menolong orang yang lemah. Tangan Tuhan ingin selalu menolong orang yang susah. Menghiburkan yang lemah, saudara. Dan kalau kita tidak pernah melakukan seperti itu, berarti Tuhan tidak ada di dalam hati kita. Yang ada adalah cuman ego kita. Ingat, kalau ego kita ada, Tuhan gak ada. Kalau ego kita mati, Tuhan hidup. Berarti Tuhan bukan kalah dengan ego kita, bukan. Tapi Tuhan itu penuh kasih. Saudara, dan dia mengizinkan kita mau pilih yang mana. Mau pilih egomu, engkau akan mati. Pilih aku, engkau akan hidup. Aku mau ego, silakan. Tapi Tuhan tetap jaga. Sampai kita menyerah total satu hari. Dan kemudian saudara mau menjadi hamba Tuhan. Atau pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh. Tapi maksud saya mulai hari inilah. Berikan hatimu sepenuhnya untuk Tuhan. Loh kenapa Pastor? Aku belum siap. Karena perintah pertama. Dan yang utama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Dengan segenap kekuatan dan akal budimu, itu perintah. Amin. Dan itu hukum terutama. Walaupun saudara tidak siap jadi pendeta, tidak siap jadi orang baik. Tapi ke gereja kita harus mengasihi Tuhan, bukan mengasihi yang lain. Dan kalau kita masih mengasihi yang lain, ketika kita di gereja, berarti kita benturan, berarti kita cuma bergereja secara fisik. Tetapi kita masih belum mencari Tuhan sesungguhnya. Jadi kita waktu di gereja baru kita mulai belajar untuk mengoreksi diri kita. Ini yang saya lakukan dalam kehidupan saya. Hal yang ketiga, kita lihat saudara, hati adalah ruang Maha Kudus. Tadi tempat takhta Allah, firman ada di dalam, saya bicara inner semua yang ada di dalam. Matius 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya.
padahal hatinya jauh daripadaku, itu kita lakukan setiap kali ibadah. Dan bagus. Tapi pertanyaannya, apakah kita menyanyikan dengan hati kita juga? Kerap kali kita cuma satu kewajiban di gereja seperti itu. Khususnya kalau lagunya yang susah-susah. Tidak tahu apa lagu apa yang susah ya. Umpamalah, Allah mengerti, Allah peduli. Langsung keluar air mata. Zaman Tuhan seperti dekat sekali. Luar biasa kita nangis, Tuhan dekat sekali. Tapi kalau kita bicara nyanyinya, kekudusanmu Bapa, sambil korok-korok hidung. Jauh sekali Tuhan. Memang belum masuk. Betul ya? Saudara, urapan yang kamu terima itu urapanmu sendiri. Perasaanmu yang meningkat. Setiap lagu walaupun Allah mengerti, walaupun kekudusanmu, sebenarnya ya saudara, jangan perasaan kita yang timbul, yang menentukan. Saudara masuk kepada Tuhannya sendiri. Jangan mengingat urusanmu. Amin. Belajar untuk mencari Tuhan. Kata Yosafat, musuhku begitu banyak sekali. Dari bangsa Meonim dan semuanya. Kami tidak mempunyai kekuatan Tuhan. Untuk melahirkan pun tidak punya kekuatan seperti itu. Tetapi mataku tertuju kepadamu. Apakah Yosafat tidak punya masalah? Apakah Yosafat tidak terdesak? Seluruh bangsa akan dihancurkan, akan dibunuh oleh tentara yang begitu banyak. Dan dia tidak punya kekuatan senjata, tidak punya. Tapi dia tidak menyanyikan untuk supaya dia, Tuhan kau mengerti, enggak. Tapi dia katakan, mataku tertuju kepadamu. Amin. Jadi dari sinilah walaupun lagu itu saudara untuk membuat kita iba, tapi biar mata kita tetap tertuju pada Tuhan. Halo? Nah, kita lihat ayat terus bawahnya. Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saya sekarang tidak tahu bagaimana. Sudah sekian tahun dulu bicara ayo buat lagu enggak ada. Tapi mulai tahun kemarin. Saya dulunya WL, dulunya. Tapi sekarang nyanyi pun setengah mati. Saudara, kalau enggak dibantu sama depannya bisa enggak karuan. Karena sudah enggak pernah WL lagi. Sudah 40 tahun lebih sudah enggak lakukan itu. Nyanyi pun karena dipandu jadi bisa enak. Kalau enggak dipandu, mesti pelan-pelan, mesti menguasai lagu dulu. Sekarang Tuhan suruh saya buat lagu. Ampunlah saudara. Do, re, mi aja enggak bisa. Bikin lagu bagaimana? Saya cuma satu saja, Tuhan. Apa yang kamu rindu? Supaya ketika jemaat memuji itu, biar matanya tertuju kepadamu, bukan masalahnya. Amin. Kemudian kita mulai tulis lirik lagu. 90% lirik lagunya untuk memuliakan Allah. Bukan untuk mengasihani diri sendiri. Nanti saudara berkata, wih lagu ini menyentuh saya Pak. Lagu apa? Ini rohani. Oh ya. Dengarkan lagunya Tang Licin. Gitu. Tahu Tang Licin? Ya, kalau nggak tahu ya dengarkan lagu yang dari Mandarin. Nggak ngerti artinya keluar air mata juga. Hati-hati karena kita saudara tidak berbicara tentang firman Allah. Kita bicara tentang perasaan. Perasaan diri kita sendiri. Sehingga kita tenggelam di dalam masalah kita. Kita tenggelam menangisi diri kita sendiri. Kita tidak pernah bisa mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Karena firman tidak bekerja. Ini yang kita harus mengubah hidup kita. Makanya kita lihat Matius 15 ayat 17 sampai 20. Saya lagi sama Fandi, sama ada James, ada enggak James? Oh ya masih di sana. Belum pengangkatan kamu. Tunggu saya. Tunggu saya. Nggak bisa kamu diangkat, saya nggak diangkat. Protes. Kemarin saya sampai jam berapa sama dia. Belum nanti di Surabaya. Belum ketemu ini, ketemu itu. Bikin lagu. Sudah cocok kurang lagi. Kurang enak. Saudara. Nah, mungkin bagi penyanyinya enak. Ini sudah enak Pak. Kemarin kan, sudah lagunya kan. Engkau Tuhan
Kita kan ada ya. Enak saudara. Engkau Tuhan dan sebagainya. Tak pernah gagal. Enak saudara. Tapi saya bilang begini, bukan saya protes. Lagunya enak. Kok firmannya bagus, saya juga gitu. Tapi saya perlu rema di firman itu. Betul nggak saudara? Jadi saya mesti nikmati firman yang firman itu bagus semua, indah semua. Tapi harus mengeluarkan rema dalam hidup saya. Lagu itu enak. Semua orang ngomong enak. Tapi saya dan teman-teman ini bukan soal enaknya. Remanya lagu itu, bukan puisinya saja. Nadanya itu ada rema enggak? Bisa tangkap ya? Kalau enggak bisa, ya sudah enggak apa-apa lah. Memang bukan penyanyi. Karena saya bukan penyanyi, saudara. Kembali lagi saya bukan penyanyi. Jadi saya tidak melihat nadanya itu enak, lagunya itu liriknya bagus. Tapi saya itu sama seperti membaca firman, dapat rema enggak? Gitu loh. Bukan soal urapannya. Gitu loh. Dapat rema, apa yang saya bisa dapat dari lagu ini? Kok diam semua ini? Kalau yang saya dapat dari lagu ini hanya untuk mengasihi diri saya sendiri, habis saya. Kalau lagu ini membuat saya menjadi kuat dan mengasihi Tuhan, itu betul. Hanya itu, remanya itu. Jelas. Bukan cuma satu pengertian. Nah kita lihat dulu, Matius 15 ayat 17-20. Saya ngomong gini supaya teman-teman kalau ketemu saya jangan mengeluh. Kata bikin lagu sama Pak Fengki sampai 1 bulan diputar balik, saudara. Sudah jadi putar lagi, jadi ulang lagi, sudah jadi ulang lagi. Gitu. Saya bilang, bikin lagu ini jangan cuma bikin lagu baru, betul ya teman-teman. Kalau bikin lagu baru enggak apa-apa, seperti itu. Kita bikin aja 1 bulan 10. Persoalannya bukan bikin lagu baru, tapi ini bagaimana bisa memuliakan Allah. Ini tidak mudah. Makanya kita tidak kebut lagu baru juga tidak pelan-pelan. Matius 15 ayat 17-20. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ini saya gabung semua ayatnya. Yesial berkata, saudara, bahwa aku akan memberikan kepada kamu, akan memberikan, berarti nanti. Hati yang baru dan roh yang baru. Kapan itu? Dan aku akan diam di dalam batinmu, kapan itu? Waktu Yesus turun ke dunia, itulah digenapi. Sehingga Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya seperti Israel. Tapi hatinya menjauh karena firman itu harus digenapi. Amin. Hati bicara hati. Demikian Yesus katakan, bukan yang masuk dalam mulut ini yang menajiskan, padahal itu peraturan. Haram dan halal. Tapi Tuhan berani menentang di zaman itu. Bukan yang masuk yang najis. Tapi yang keluar itu yang najis. Karena keluar dari hati. Karena Tuhan mau bicara bukan lagi tentang tata cara agamawi. Tapi bicara tentang kebenaran hidup melalui hati yang benar. Sehingga Yesus juga katakan, jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah. Dan kau teringat akan perselisihan dengan saudaramu atau persoalan. Tinggalkan persembahan itu, berdamailah dahulu. Dan kemudian teruskan. Karena Allah tidak mau bicara tentang tata cara ibadah. Tapi tentang perilaku kehidupan yang benar. Sikap hati yang benar. Itulah. Makanya saudara dikatakan ruang Maha Kudus itu ada di mana? Enggak ada hari ini. Tetapi saudara ruang Maha Kudus itu sudah ada di hati kita. Sebagaimana nanti saudara lihat di dalam PM nanti. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Waktu Tuhan mati di kayu salib. Kenapa harus dia mati? Karena darahnya harus turun. Saudara. Dagingnya sebagian mungkin sobek. Itu yang tertinggal di bumi. Dan dia naik ke atas. Karena peraturan untuk membuka ruang Maha Kudus. Itu harus ada darah yang dicurahkan. Akhirnya saudara. Dulu imamat yang di Israel semua itu. Dia punya ruang
atau bait suci terdiri dari 3 tempat. Satu halaman, di tengah itu ruang kudus, di belakang ruang Maha Kudus. Untuk masuk ruang Maha Kudus mesti melalui tirai. Dan masuk itu pun 1 tahun 1 kali, hanya imam besar. Itu pun harus memercikkan darah. Dan jikalau imam itu tidak suci, begitu dia masuk, dia mati. Gak gampang masuk hadirat Allah. Seperti Musa ketika naik ke gunung Sinai. Jangan ada orang yang menyentuh gunung ini. Siapa yang menyentuh, mati. Bayangkan saudara. Musa saja tidak bisa melihat wajah Tuhan. Orang yang melihat wajah Tuhan, saudara, pasti mati. Karena harus bisa melihat itu dengan kekudusan. Makanya Tuhan berkata, tidak satupun yang melihat Bapa kecuali anak. Amin. Dan kalau kita mau lihat Bapa, lihat anak. Yesus Kristus itu. Nah kemudian saudara waktu mati itu, Yesus itu sama dengan saudara ruang Maha Kudus itu dibuka melalui hati kita. Melalui darah Kristus, saudara hati kita ini menjadi ruang Maha Kudus. Makanya kalau kita menerima Tuhan dan kita menerima kematian Yesus, bukan cuma supaya diselamatkan saja. Tapi terutama saudara, hati kita ini dibuka. Sehingga menjadi ruang Maha Kudus dan Tuhan tinggal di dalam hati kita. Ketika Tuhan tinggal di dalam hati kita, kita tidak sendiri. Makanya banyak orang menyanyikan atau berkata, Immanuel, Allah besertaku. Kapan besertanya? Saudara, kalau kita tidak menjadikan hati kita sebagai ruang Maha Kudus, padahal itu sudah ditentukan Tuhan menjadi baitnya Tuhan. Dan kita tidak membersihkannya, tidak menyikapi dengan bagus, berarti kita menolak juga Tuhan masuk dalam hidup kita. Sebab itu mari saudara hari-hari seperti ini, kita membongkar hati kita, buang segala sampah-sampah sebisa mungkin. Dan isi dengan firman, dengan kebaikan, dengan kasih, pengampunan. Hanya itu yang bisa kita kerjakan. Setelah itu kita kerjakan, saya yakin Allah itu akan bekerja sendiri dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita cuma mengisi dengan kejahatan, sakit hati, kecewa, seumur-umur kita tidak akan bisa lakukan apapun juga. Kita menjadi orang Kristen yang agamawi. Ini waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Ingat saudara, firman Tuhan berkata bahwa tipu daya, kelicikan semua ini, rupa-rupa semua itu sudah ada di bumi ini. Tetapi masih ada yang menahannya. Siapa yang menahannya? Roh Kudus. Tetapi yang menahannya itu kalau diangkat, maka kejahatan semua tipu daya itu akan merajalela. Berarti waktu merajalela tidak ada satupun orang yang bisa hidup benar. Sekarang ini zamannya kemurahan. Ada yang menahannya. Amin. Sehingga kita tidak sampai hidup tak karuan. Kita masih hidup mungkin salah langsung kita buang. Karena masih ada yang menahannya. Tapi kalau menahannya diangkat, nggak ada orang yang bisa jadi baik. Dan waktu yang menahannya diangkat, itu mengandung arti yang dalam. Kalau Roh Kudus diangkat dari bumi, itu namanya juga pengangkatan. Loh kenapa? Waktu Roh Kudus diangkat, rumahnya engkau terangkat. Katakan amin dulu. Dan rumahnya itu engkau dan saya. Tetapi kalau hari ini kita tidak menjadikan hati kita menjadi rumah Allah. Waktu itu diangkat, rumahnya tidak terangkat karena bukan rumah dia. Dia hanya cuma tinggal saja sebagai tamu. Saya tidak menakuti saudara, memang tidak lama lagi waktu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Dunia ini sudah begitu luar biasa. Ada Pak Tony enggak di sini? Tony Ali ada enggak? Oh tadi pagi. Mestinya dia saksi juga. Bagaimana dia melihat satu, mestinya dia saksi ya. Tapi saya kasih sebentar aja. Dia melihat dalam satu mimpi. Ada 2 gedung. Nah di gedung itu kita dengan teman-teman, di gedung satunya dia dengan lain-lain juga.
Akhirnya dia melihat kita ada diangkat. Dan dia berkata, tolong, jangan saya ditinggal. Saudara, ini bukan satu orang. Ini sudah 6 orang yang bicara seperti ini. Pendeta juga yang ada di gereja. Dan Tuhan juga sudah kasih tahu, memberitahu kepada saya juga, bahwa akan ada pengangkatan. Itu 5 tahun lalu. Siapkan umatku. Saudara, makanya satu tugas saya ini bukan seorang pendeta cuma asal khotbah. Punya tugas, tanggung jawab. Jangan sampai saya dipesani ini, saya cuma khotbahnya yang lain-lain. Saya harus tetap, saudara, apa yang Tuhan perintahkan, saya harus lakukan. Mau tidak mau, pengangkatan itu akan terjadi. Amin. Dimanapun akan terjadi, di gereja-gereja lain akan terjadi. Cuma yang pasti hari ini, ketika Roh Kudus diangkat atau yang menahan itu diangkat, apakah kita memastikan bahwa hidup kita adalah rumah Tuhan itu? Kalau hidup kita rumah Tuhan, kita akan diangkat juga. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati umat-Mu di tempat ini. Engkau menyucikan setiap hati pikiran kami. Biar setiap kami Tuhan boleh membersihkan hati kami. Membuang sampah-sampah dosa. Dan segala kotoran-kotoran, kenajisan, sakit hati, kecewa. Kami tidak mau lagi Tuhan mengisi hati kami dengan dunia. Karena kami tahu tempat hati kami adalah tempat-Mu. Menjadi tempat ruang Maha Kudus. Takhta Engkau bertakhta dalam hati kami. Firman-Mu ada di dalam hati kami. Ketika kami mendengar firman-Mu, firman-Mu telah bekerja. Membuat hati yang keras menjadi lembut. Hati yang keras menjadi hati yang taat. Roh yang padam menjadi menyala-nyala. Karena Roh-Mu mau tinggal di dalam batin kami Tuhan. Engkau mengurapi umat-Mu di tempat ini. Kau sucikan setiap kami. Biar Tuhan, hari-hari seperti ini, kami tahu bahwa Engkau bersama dengan kami. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biar mata kami tertuju kepadamu. Biar terang itu Tuhan menerangi hati kami. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa syafaat. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit atau BES. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu Tuhan. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka. Iman rohani mereka sampai kepada anak cucu mereka. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Namun kepada Tuhan yang hidup. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput kita. Bagi mereka yang dewasa, bijaksana, setia, dan akan menghakimi dunia
Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Ubah hidup kami Tuhan, ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup, sampai akhir hidupku. Angkat suaramu, katakan, Roh Kudus menghibur dan menolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. So